istirahat, habis seneng-seneng, mau jalan lagi, ternyata kita dapat satu kejutan. Kejutannya nggak enak banget. Kejutannya adalah mobil baru mau di starter dan ternyata mogok. Terus nggak bisa jalan sama sekali. Dan kita cuma bisa buka pintu aja. Bahkan setelah itu buka bagasi pun nggak bisa karena semuanya mobil ini otomatis. Ya, jadi karena mobil kita sudah semuanya elektrik, jadi ketika untung masih bisa buka pintu waktu itu, dan setelah itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau di start apaan, semua nggak bisa. Dan saya coba telepon ke teknisi, ini apa yang terjadi gitu ya, dan teknisi ngomong waktu itu bahwa Pak, itu tuh pasti akinya. Padahal sebelumnya, malam sebelumnya saya sudah bilangin sama supir kita, saya bilangin, Angga tolong semuanya diperiksa gitu ya. Dan dia bilang, Pak sudah saya periksa Pak, karena aki bapak tuh aki kering, saya nggak bisa ngeliat airnya. Jadi saya cuma tes klakson, tes lampu, semuanya bekerja dengan bagus ya sudah gitu loh. Dan ya sedih juga ternyata akinya benar-benar terjadi seperti ini. Ini saya dapat bantuan dari bapak yang ada di sebelah saya. Itu tuh dia punya kunci, karena kita mau buka bagasi pun nggak bisa. Karena locknya sudah tidak berfungsi lagi, akinya benar-benar tidak berfungsi lagi. Jadi saya coba buka dulu, katanya mungkin dibuka dulu terus dipasang lagi, mungkin bisa. Ternyata tidak bisa-bisa juga gitu loh. Terus terang kita nggak prepare sama situasi kayak gini. Selama ini kita pakai juga mobil ini baik-baik aja, jadi belum pernah punya pengalaman kayak gini gitu kan. Dan yang lebih serunya lagi, kita tuh posisi lagi bener-bener di luar kota, yang nggak dekat dengan kota mana-mana dan juga jauh dari bengkel. Kalau mau pergi ke dealer, cari tukang derek itu tuh nggak bisa. Jadi kayak nyari solusinya ini mesti kemana ya. Sementara ini tuh di tempat makan yang orang-orangnya juga nggak prepare untuk punya peralatan yang cukup untuk bantuin kita. Iya. Dan waktu itu sedang libur, jadi tanggal 20 Agustus itu tuh, waktu itu hari Kamis, itu lagi libur, dan ya seperti kata itu, ya semua pada tutup semua gitu loh. Jadi kalaupun kita di tengah kota pun nggak bisa apa-apa. Apalagi ini memang jauh. Dan ini adalah mogok pertama kita pakai mobil ini. Jadi mobil ini baru setahun dan ternyata mogok. Saya juga terus terang baru pertama kali ini harus mencoba bongkar sendiri dan coba cari sendiri ini gimana ya cara bukanya. Tapi untunglah ternyata cukup straightforward juga, dan kita coba. Jadi saya coba buka dulu ininya, apinya, yang kabel merahnya, kabel hitamnya dicoba buka, lalu dipasang lagi. Ternyata nggak bisa juga. Terus terang saya nggak kepikir ya waktu itu mesti ngapain gitu ya. Terus Pak Ronald ngingetin, coba aja deh hubungin dealer saja, hubungin dealer kita yang biasa bantuin kita di Jakarta. Oke, jadi saya nelpon, namanya Deki gitu ya. Untung dia standby. Jadi dia angkat telepon, saya ceritakan kondisinya bahwa tiba-tiba dia mogok gitu ya tanpa sebab. Nah, si Deki langsung kasih tahu bahwa itu kemungkinan besar akinya Bu Reni gitu. Nah, solusi yang dia tawarkan adalah coba cari kabel jumper supaya akinya kita minta aki orang lain untuk bisa dipinjam ke kita. Nah, kalau misalkan sampai seperti itu tuh belum sukses, mau nggak mau ya kita harus pinjam aki orang untuk benar-benar dimasukkan ke situ gitu ya. Sementara Pak Ronald juga ngubungin juga dealer Wuling yang ada di Pekanbaru yang biasa bantu beliau. Ya, dan waktu itu mereka bahkan minta tuh yang macam-macam ya. Yang di call center Wuling, bukan yang di Pekanbaru ya, di call center Wuling itu dia minta, ini Pak minta nomor rangkanya Pak. Saya bilang aduh saya lagi ribet banget nih bongkar aki. Untung dia mau cepet Pak. Ya, oke kalau gitu Bapak coba cari aki orang lain. Kalau nggak bisa di jumper, kalau nggak langsung masukin ke mobil Bapak Pak. Nah, karena di situ tuh nggak ada yang punya serame itu orang, makanya kita berinisiatif untuk nanya sama pemilik warung kedai gitu ya, di mana sih ada bengkel sebenarnya yang deket sini, apakah ada gitu, siapa tahu. Dan dia bilang ternyata sekitar 5 menit itu ada bengkel. Wah, harapan baru nih buat kita. Nah, jadi kita putusin Pak Ronald akan datengin cari bengkel itu dengan menggunakan motor dari punya si pemilik warung ini. Nah, ketika saya nyari tersebut naik motor, ternyata bengkelnya nggak ada. Yang ada malah warung minum doang. Dan itu benar-benar kosong ya, ada cuma kambing doang, sungguh-sungguh cuma kambing, nggak ada orang. Ya, saya juga cemas juga ya. Waduh, ini ditinggal bersama anak-anak juga udah kepanasan tuh, mobil masih seperti itu kan, masih nggak tahu dia apa-apain. Ya akhirnya saya bantu berdoa aja deh, semoga bisa dapat bantuan sambil tetap nanya kepada yang datang, siapa tahu ada
orang baru yang bisa bantuin kita punya kabel jumper. Tapi saya yakin ya, ketika lagi susah gini, semesta pasti menolong. Karena waktu itu begitu banyak orang yang mau menolong. Dan akhirnya Bu Reni bisa menemukan orang yang mau meminjamkan akinya untuk di jumper, oke? Dan saya juga akhirnya bisa ketemu mobil yang mau nolongin kita. Ada mobil yang bersedia nolongin kita. Dan saya bilang sama Bu Reni, ini tolong kosongin parkiran di kiri kanannya. Karena ini mobilnya bakal datang dan mobilnya agak besar ini, saya bilang. Pak Ronald benar-benar kerja keras ya, dia kepanasan kemana-mana dan bingung ini bengkelnya tuh di mana. Dan akhirnya beliau dapat bantuan, saya nggak nyangka segede ini mobilnya, saya kaget gitu ya. Karena terus terang parkirnya tuh juga mepet, jadi di sebelah kanan ada pohon, sebelah kiri ada tiang, dan ternyata yang mau masuk adalah sebuah truk yang besar sekali. Itu Anda lihat truk yang hijau itu kan, nah itu truk yang mau bantuin kita. Dan saya juga bersyukur karena mereka yang benar-benar turun tangan, mereka yang benar-benar mau bantuin kita, dan mereka tuh enggak punya kabel jumper. Jadi mereka yang ada tuh cuma benar-benar kabel doang. Dan kabelnya ada 2, tapi karena nggak cukup panjang gitu, jadi kabelnya disambung. Padahal kan harusnya satu untuk api, satu lagi untuk buminya gitu loh. Dan dipakai cara jalanan apapun terjadi. Nah itu Anda lihat, itu buka mobil pun sudah untung masih bisa dibuka ya, karena kuncinya sudah tidak berfungsi lagi. Ditekan-tekan kuncinya sudah nggak bisa lagi. Belum pernah dalam hidup saya sebahagia ini ketemu sama truk gitu ya. Karena rasanya harapan besar untuk bisa segera melanjutkan perjalanan ada gitu. Tapi ini udah siang banget dan sudah waktunya anak-anak makan, jadi saya pikir saya pesanin dulu lah mereka makan seadanya aja, karena memang di sini nggak ada pilihan. Semua juga masih sibuk dengan mobil, jadi ya sementara tidak ada yang bisa saya lakukan, saya ngurus anak-anak dulu. Saya seneng banget karena walaupun tidak ketemu bengkel, tapi ada orang-orang baik yang mau nolongin. Dan yang nolongin ini bukan main-main, yang nolongin truk gitu loh. Jadi kalau misalnya mau di jumper dari akinya mobil biasa, mungkin saya kadang-kadang merasa agak nggak tega, jangan-jangan akinya kepake, nanti dia nggak bisa di starter. Tapi kalau yang datang adalah truk dengan aki segede itu, dan apalagi akinya bukan 1, 2 lagi, saya punya harapan besar ini bakal bisa segera selesai nih masalah kita. Sebenarnya di saat saya lagi manggil truk ini, Bu Reni juga ada minta tolong sama satu orang bapak-bapak yang dia mendekatkan mobil Avanza dia mau bantuin, dia mau di jumper dari mobil dia. Tapi si truk ini ngotot, dia bilang enggak apa-apa, pakai aki kita aja dulu Pak, biar dicoba dari kita aja dulu, dia nggak mau pakai mobilnya. Jadi mereka sibuk siapin kabel, dan dia nggak bisa parkir di samping saya karena ada pohon. Jadi mereka mau mencoba menyambung 2 buah kabel menjadi 1. Padahal kan harusnya ada 2 kabel, satu untuk apinya, satu untuk buminya. Tapi yang ini cuma ada 1 kabel, dan 1 kabel ini cuma bisa untuk powernya doang. Nah terus untuk buminya pakai apa? Mereka lalu nanya sama saya, Pak, ini velg Bapak dari apa? Dari besi bukan? Saya bilang, iya dari besi. Rupanya mereka menghubungkan velg saya sama velg mereka, dan digabungkan dengan besi inilah yang menjadi buminya. Jadi menurut mereka ini adalah cara yang biasa mereka pakai, dan cara ini ternyata bisa biasanya. Nah inilah cara yang mereka mau coba. Saya dari tadi bilang, udahlah pakai aki mobil Avanza nih aja. Mereka bilang nggak apa-apa Pak, coba dulu. Nah ini bapak yang baju abu-abu itu yang nunggu itu adalah bapak yang pakai baju kemeja abu-abu itu adalah yang nungguin. Dia punya mobil Avanza, dia menunggu dengan sabar. Dia belum makan siang dan dia menunggu dengan sabar supaya kita menyelesaikan dulu. Dia mau lihat dulu pakai truk ini bisa ndak. Kalau ndak bisa, dia tetap mau bantuin kita. Jadi dia ndak makan, dia tetap ngotot mau bantuin kita. Ini sedang berusaha dihubungkan antara aki truk sama aki mobil kita. Ya bener banget. Jadi siang itu saya tuh perasaannya macam-macam ya, antara merasa bingung, aduh sedih juga, tapi juga ada rasa bahagianya bahkan, karena saya merasa kok Tuhan itu baik ya, banyak orang-orang yang berusaha menolong ya, walaupun sampai dengan saat ini mobil masih belum bisa jalan, tapi saya ngelihat betapa orang tuh perhatian dan tulus mau bantuin kita. Si bapak ini waktu saya temuin, aduh saya lupa namanya, itu tuh posisi dia sudah kecapean, baru istirahat, makanan juga baru dihidangkan, dan sungguh-sungguh nggak mau makan dulu, mau nungguin kalau misalkan butuh bantuannya si Avanza ini langsung segera dia bongkar gitu akinya gitu. Dan tuh saya terharu banget deh pokoknya. Rencana si supir truk ini nih cukup realistis, dan itu dia lagi pegangin besinya supaya nggak tanggal-tanggal, karena kalau cuma dibiarkan seperti itu aja besinya ini gampang tanggal.
Dan lama kemudian dia coba suruh saya start. Tapi saya seneng loh, karena begitu kabelnya terhubung gitu aja, itu tuh mesin tuh sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Speedometer sudah mulai bisa hidup. Dan itu saya disuruh cobain, Pak, di start Pak gitu ya. Saya injak remnya, saya coba pencet tombolnya, ternyata tidak bisa. Kita pada bingung, loh kok masih tidak bisa? Padahal akinya sudah segede gitu. Ini harusnya sudah bisa hidup dari tadi. Kok masih tidak bisa juga? Apa kurang gede ya? Apa kurang ketat ya? Ternyata memang masih agak longgar dan dicoba diketatin lagi. Karena dia sempat bilang bahwa, Pak ini kalau longgar kayak gini tidak bakal bisa-bisa sampai kapanpun gitu loh. Dan dicoba lagi dan dicoba lagi. Di titik ini kita sudah mulai happy. Karena sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, speedometer sudah mulai mau nyala gitu ya. Tapi diinjak kok ndak mau ini ya. Saya injak remnya, pencet tombol startnya, berkali-kali ndak bisa-bisa juga. Berkali-kali ndak bisa-bisa juga. Sampai bingung, ini kenapa kok ndak bisa-bisa juga gitu loh. Dan apalagi yang harus dilakukan? Apa karena besinya tanggal atau seperti apa? Sepertinya rencana pertama dengan truk itu masih belum berhasil. Jadi kita masuk ke rencana kedua, yaitu menghubungi si bapak pemilik Avanza yang tadi itu, yang baju abu-abu, untuk minta tolong ngejumper dari mobil beliau. Nah, sudah dicoba, tapi kemudian saya dapat telepon gitu ya. Saya dapat telepon dari dealer yang tadi kita hubungin, si Deki gitu. Dia bilang, Bu, kalau misalkan masih belum bisa juga, maka jalan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah memindahkan aki ya dari mobil Avanza tadi ke mobil kita. Nah, terus terang untuk melakukan itu deg-degan ya. Yang pertama itu mengandung risiko kalau nanti misalkan setelah aki itu dipindah ke kita terus nggak bisa jalan lagi, kan kita juga merasa bersalah lah sama keluarga si bapak nih. Dan yang kedua juga enak nggak ya mau minta tolong seperti itu gitu. Nah, tapi amazingnya bapak ini sungguh sangat baik gitu ya, ketika ini lagi dicoba di jumper dan kemudian ternyata nggak bisa, maka beliau mau meminjamkan akinya untuk dipasang di mobil kita. Jujur di titik ini saya agak sedikit pesimis, karena kalau misalnya aki truk yang segitu gede aja, ampere segitu gede aja nggak bisa, apalagi aki Avanza sekecil ini gitu loh. Dan orang di bengkel itu tuh ngotot bahwa, Pak, pindahin aki Avanza itu, masukin ke mobil bapak, kata orang dari bengkel yang ditelepon sama saya. Tapi saya merasa nggak enak hati gitu ya, apalagi ini aki mobil orang, bapaknya juga dari tadi belum makan. Dan saya kalau sampai mindahin aki dia ke mobil, setidaknya dicoba di jumper dulu deh gitu loh. Kalau di jumper kan setidaknya aki mobilnya juga sambil ngecas juga gitu, karena mesinnya juga hidup gitu loh. Tapi kalau nggak bisa juga, maka tuh ada jalan terakhir. Dan kalau misalkan dipindah ternyata gagal, maka sudah tidak satu mobil lagi yang mogok, tapi jadi dua. Iya, jadi dua mobil yang mogok, dan nanti kita mau jumper pakai apa? Sementara waktu udah makin sore ya. Dan syukurlah anak-anak juga tadi sudah sempat makan. Tadinya mereka nggak mau gitu ya makan nasi goreng karena bentuknya juga nggak sempurna gitu. Tapi saya coba pakai trik, saya cobain, saya suapin, dan berhasil. Jadi anak-anak sudah beres makan, sekarang kita bisa fokus sama mobil aja. Nah, syukurlah ada Neni yang sangat bagus yang ngurus anak-anak, yaitu iPad. Maksud bukannya ada Bu Reni yang bantu ngurusin anak-anak. iPad pun sudah kritis waktu itu, HP, iPad, jadi muka anak-anak pun sudah mulai ini ya, agak khawatir. Ya, karena emang panas. Dan juga si bapak ini sebenarnya mobilnya kalau saya lihat adalah mobil Bogor ketemu dengan mobil saya yang plat B. Jadi mobil Bogor dan mobil Jakarta ketemunya di tengah-tengah antara Pekanbaru dan Sumatera Barat. Ini posisi katanya di dekat Candi Muara Takus tuh Pak. Yes, betul. Nah itu kita lihat warna merah, itu adalah aki si bapak yang dimasukkan ke mobil saya. Nah kita coba, ini nampaknya bakal bisa berhasil karena ini sudah sesuai dengan petunjuk dari orang bengkel yang minta tolong supaya, Pak, akinya harus dimasukin ke mobil bapak. Nggak bisa bapak jumper begitu aja. Cobain Pak, semoga bisa Pak, katanya. Sebelum start, saya bikin tanda salib dulu dengan menyebut nama Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya semoga bisa hidup, dan mereka semua sudah tegang juga, mereka sudah ngetatin gitu ya. Saya cobain start, tapi loh, kenapa nggak mau hidup juga? Ini kan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kok masih nggak mau? Semua pada bingung, kok nggak hidup-hidup juga? Ini apa lagi yang harus dilakukan? Aduh, semua sudah habis akal. Sudah akinya sudah pindah loh. Kenapa kok masih nggak mau hidup juga? Bisa jadi apa karena akinya si Avanza ini kekecilan, makanya nggak bisa juga. Ini truk dari tadi sudah bantu kita udah banyak banget, tapi ternyata nggak bisa juga. Akhirnya mereka terpaksa jalan dulu, dan
Kita masih nunggu supir dari Pekanbaru datang untuk perbaiki ini. Aduh, ampun banget. Sampai sekarang belum bisa jalan. Jadi tadi sudah pakai aki dari Avanza, pakai aki dari mereka juga, tapi nggak bisa juga karena aki mereka nggak bisa dipasang di bodi mobil kita. Jadi sekarang mau cobain, siapa tahu kalau pakai aki sesama mobil wuling yang datang dari Pekanbaru ke sini, semoga bisa. Ini kita lagi nunggu, semoga bisa segera datang. Kalau enggak ya kita nggak jalan-jalan. Ini rasa kita sudah 3 jam lebih di sini. Kalau saya di jalan ke luar kota ngeliat truk, kadang-kadang merasa aduh mereka ini bikin lambat aja gitu ya, truknya besar, lambat gitu, bikin susah. Tapi kali ini banyak dibantu sama mereka. Saya benar-benar bersyukur melihat mereka dari sisi yang lain. Mereka benar-benar orang jalanan yang sama-sama membantu. Kalau lagi susah sama-sama membantu. Semua mobil yang ada di sini semua saling bantu kalau lagi susah, dan tidak ada yang menolak. Dari tadi minta tolong, semua membantu. Tolong, semua membantu. Tidak ada satupun yang nolak untuk membantu. Jadi saya bersyukur banget gitu ya. Kalau ditanya gitu ya, di dunia ini banyak orang baik atau orang jahat, saya percaya lebih banyak orang baik daripada orang jahat. Karena memang gini loh, orang jahat ada nggak? Pasti ada aja gitu ya. Tapi sebenarnya orang jahat itu tuh datang tuh karena mereka punya kelemahannya. Misalnya ada orang jahat yang kalau misalnya kelihatan ini gitu ya, jadi jahat gitu. Misalnya ngelihat bir gitu nggak tahan, jadi mabok, jadi jahat gitu. Tapi pada dasarnya orang-orang tuh baik gitu loh. Pada dasarnya semua orang tuh mau membantu. Jadi pada dasarnya kalau boleh dibilang bahkan kita boleh percaya sama semua orang gitu ya. Karena gini, kalau kita lihat di jalanan gitu ya, di jalanan ini kita harus memilih untuk mempercayai semua orang. Coba dilihat, semua orang di jalanan, kalau kita berguling di jalanan gitu ya, pasti mereka akan mati-matian untuk berusaha menghindari kita. Dan tidak ada mobil yang mau tabrakan, tidak ada gitu. Tidak ada suatu mobil yang menabrakkan diri ke tempat orang lain, nggak ada gitu. Pasti semua berusaha untuk menjaga satu sama lain. Nah, di situ bisa kelihatan bahwa sebenarnya kita tuh hidup berdasarkan trust, berdasarkan dari norma-norma yang ada, dan semua orang pada dasarnya pengen saling membantu. Dan kali ini kita sudah 3 jam di sini. Mereka sangat-sangat membantu sekali, tapi memang belum selesai. Tadi ketika saya mau ngasih duit sama mereka bilang, "Pak, jangan dikasih duit, Pak. Hasilnya nggak ada, Pak. Hasilnya nggak ada." Akhirnya saya maksa. Saya bilang gini, "Pak, ini nitip. Ini bukan buat Bapak, ini buat anak sama istri. Nitip." Akhirnya baru dia mau ambil. Karena kita harus menghargai usaha orang kan. Nah, ini akhirnya Angga datang dari Pekanbaru nih. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Dan mungkin ini adalah harapan terakhir kita. Karena saya tidak tahu lagi, kalau misalnya ini tidak bisa, saya tidak tahu lagi apa yang mesti dilakukan. Tadi saya sudah minta tolong sama Angga minta tolong datang ke sini. Tadi dia sedang makan sama papa mama saya di luar kota, dan akhirnya papa mama saya bilang bahwa oke, kami kirimkan supir, Angga datang ke sini bawa mobil wuling yang lain. Mobil wulingnya beda tipe, mobil wuling Cortez, tapi ya semoga bisa juga. Karena papa sama mama saya lagi makan, maka mereka bilang sama Angga, udah kamu pergi aja bantuin Pak Ronald, dan kami pulang sendiri. Dan saya bingung, papa mama saya pulang pakai apa? Ternyata mama saya pinter, dia bisa pulang dengan nebeng sama orang lain. Dan saya tanya, mama di mana? Mama saya bilang, mama sedang jalan ke Pekanbaru. Saya bilang, pakai apa? Mama saya bilang, oh ini mama nebeng sama orang lain. Wah, luar biasa mama saya. Dan ini yang sedang kita pengen cobain. Angga tadi ngotot bahwa itu harus pakai kabel jumper dulu, Pak. Di kabel jumper aja dulu, Pak, dicobain. Saya bilang, dari tadi udah bisa, Angga. Kita udah cobain pakai mobil Avanza, udah kita cobain, nggak bisa juga. Kita coba pakai truk yang jauh lebih besar, nggak bisa juga. Kita sudah langsung loh connect dari mobil truk, dari akinya. Bahkan di bypass aki saya, langsung ke bodi mobil saya pakai kabel, itu tidak bisa juga. Sekarang harapan satu-satunya adalah selagi aki kamu masih bagus, aki kamu harus pindahkan ke mobil saya. Tidak ada cara yang lain. Ini adalah cara satu-satunya yang mau kita coba, dan semoga aja cara ini bisa berhasil. Kalau tidak bisa berhasil juga, saya tidak tahu apa yang mesti kita lakukan lagi. Apa kita mesti pulang begitu aja, karena sayang gitu ya, anak-anak sudah lama kita sudah merencanakan ini. Angga juga rada takut juga untuk memindahkan ini, tapi ini adalah satu-satunya jalan terakhir karena orang di bengkel juga ngotot bahwa ini adalah jalan satu-satunya. Ya, dari cara lain kita cobain. Oh Tuhan, bahagianya saya. Akhirnya si Almas bisa hidup juga setelah berjam-jam. Setelah lebih dari 3 jam kita di sini, akhirnya bisa juga
walaupun beda aki. Itu si Angga bingung gitu gimana cara nanti dia pulang. Bagian paling menyenangkan adalah ngasih kabar ke anak-anak bahwa ure kita sudah bisa jalan lagi loh, tuh lihat tuh bahagianya mereka. Iya, bener-bener nggak bisa menyembunyikan ekspresi gembira bersyukur akhirnya setelah sekian lama harus duduk main iPad bisa terusin jalan-jalannya lagi. 3-4 jam loh kita di sini loh, syukur akhirnya bisa pulang juga. Terus terang walaupun berkali-kali berusaha gagal lagi sampai 3 kali berusaha, saya nggak ada kepikiran untuk nyerah gitu ya, karena saya nggak pengen melihat anak-anak kecewa gitu setelah mereka sudah membayangkan liburan ternyata nggak jadi. Jadi tadi yang kepikir itu kalau misalkan sampai nggak bisa jalan, apakah kita harus cari mobil lain, sewa mobil atau seperti apa gitu. Yang penting acara jalan-jalan harus terus dilakukan. Entah mungkin minjem mobilnya Angga terus Angga kita tinggalkan di sini. Sudah Itu kejam tega banget ya. saya. Janganlah ya. Ya tapi memang kita bersyukur banget ya Angga membantu. Dan sekarang akinya dibalikin dulu. Jadi aki Angga yang berhasil tadi dibalikin lagi ke mobil dia, dan aki saya yang tidak bagus ini balik lagi ke mobil saya. Tapi ya mobil saya akhirnya sekarang jalan ya tanpa aki sama sekali. Dan Nggak boleh mati ya. nggak boleh mati gitu, karena kalau mati ya nggak bisa nyala lagi sama sekali. Jadi Angga nemenin kita jalan, dan akhirnya kita ambil keputusan bahwa Angga balik ke Pekanbaru pakai aki saya, karena sudah weekend saya nggak mungkin nyari aki di Bukit Tinggi, dan saya pakai aki dia. Syukurnya semua bisa selesai dengan baik. Angga sampai ke Pekanbaru dengan selamat pakai aki saya pakai aki dia untuk sementara pas selama di Bukit Tinggi. Syukurlah akhirnya semua selesai juga. Akhirnya kita sampai ke daerah restoran yang legendaris. Dari dulu saya sudah makan di sini. Nama restoran adalah Terang Bulan. Terang Bulan ini letaknya pas habis Kelok 9. Jadi kalau Anda udah sering gitu ya jalan dari Sumatera Barat ke Pekanbaru, Anda pasti tahu daerah ini, daerah Kelok 9, soalnya daerah legendaris sekali. Daerah kelokan yang memang sangat cantik sekali. Dan di sini ada satu buah restoran yang saya sudah makan dari kecil. Dari kecil saya sudah suka makan di sini. Nama restorannya adalah Terang Bulan. Dan di sini kita lagi mau makan. Ini saya kasih lihat lauknya ya. Nah, ini adalah belut. Oke, kan? Ini salah satu yang populer, yaitu ayam bakar. Dari dulu kalau ngasih ayam bakar mereka nggak pernah 1-2, satu panggangan. Selalu seperti itu. Nah, ini ayam gorengnya. Dan ayam bakarnya ini enak, nggak terlalu pedas sehingga anak-anak bisa makan. Dan salah satu yang paling enak di antara semua adalah ini, cabai hijau yang seger banget. Nah, ini cabai hijaunya benar-benar cabai hijau seger dan enak banget ya. Nah, ini biasa dimakan dengan ini, daun singkong. Kalau orang Minang bilangnya pucuk ubi. Nah, ini tadi anak-anak baru makan nasi goreng, mereka sekarang sudah kelaparan lagi dan mereka masih pengen makan lagi. Luar biasa perjalanan malam ini. Kita mulai dari jam 10 pagi dan akhirnya sampai di sini lewat dari jam 9 malam. Artinya 11 jam di jalan. Kenapa lama sekali ya? Karena tadi yang itu ya, yang tadi banyak perbaikan itu. Jadi harusnya sih sebenarnya ke Bukit Tinggi ini paling-paling cuma sekitar 5-6 jam. Sekarang jadi 11 jam, sangat amat lama sekali gitu ya. Berarti tadi kita pada saat kerusakan itu bukan cuma sekitar 3 jam. Bisa jadi sekitar 4-5 jam tadi habis waktu di sana. Dan yang akhirnya baru sampai, Bu Reni itu ada jadwal ngajar jam 9. Jadi kita sampai itu jam 9 kurang 3 menit. Buru-buru banget. Jadi tadi langsung begitu sampai langsung lari bawain koper Bu Reni, langsung buru-buru bantu dia untuk bisa set up kelas. Habis itu baru kita turunin barang-barang dan yang lain-lain. Pokoknya Bu Reni duluan deh gitu ya. Ini saya mau nanya, nanti kita mau lihat, kita mau ngintip sedikit bagaimana beliau mengajar di situ, yes? Malam hari ini ya. Kasih tahu nanti ya kalau memang kita ada oke untuk kita mulai ya, biar segera kita mulai ya. Langsung ambil spot untuk ngajar. Siap. Saya juga sambil nyiapin dulu. Kita lihat ya, betapa lagi panik nih. Bener-bener masuk ke gang ya, tapi lucu. Sini udah lihat deh sayurnya. Ini bedanya dengan pecel-pecel di Jawa. Kalau Dia menceritakan tentang bagaimana para atlet-atlet bisa mendapatkan high performance
peak performance dengan makan sayur saja. Mengubah makan dari daging menjadi sayur gitu. Sampiang daria, khasnya khas banget Bukit Tinggi. Jadi ini dari susu kerbau yang difermentasi. Nah, ini dia yang namanya taluah barendo. Tidak gampang. Nah, Aduh, kurang pas.